Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Sebuah postingan rumah yang nampak terbengkalai, kusam, kotor dan berhantu nampak menghiasi jagat maya beberapa waktu belakangan. Rumah-rumah ini memiliki tag rumah-rumah horor yang terbengkalai. Salah satu rumah ini adalah saksi dari praktek aborsi ilegal yang pernah menggemparkan warga kota Surabaya pada tahun 2011 silam. Rumah yang terletak di Jalan Duku Kupang Timur 10 nomor 4 Surabaya ini dulunya adalah tempat praktek dari Dr. Edward Armando. Dokter yang pada masa itu rame banget pasiennya. Bahkan menurut kesaksiannya sendiri, bisa sampai 20-25 orang pasien tiap pekan yang ditanganinya. Padahal belum ada pandemi waktu itu. Kira-kira mereka datang ke dokter segitu banyak, pada minta diobatin apa ya? Terus, berapa sih normalnya jumlah pasien untuk praktek mandiri dokter umum itu sebenarnya? Coba kasih komen di bawah ya. Kita balik ke kasus Dr. Edward dulu. Menurut pengakuannya kepada polisi, Dr. Edward ini untuk soal tarif ke pasiennya tidak pernah mematok tarif tertentu. Contohnya ketika ada pasien yang datang dan mengeluh dari keluarga yang kurang mampu, maka patokan harga paling maksimal yang diberikan oleh Dr. Edward adalah Rp500.000. Tapi untuk orang-orang yang tidak punya keluhan tertentu dan dilihat penampilannya oke-oke saja, maka tarif mereka adalah 1,5 sampai 4 juta rupiah. Tarif untuk mereka maksudnya ya. Alasan utama Dr. Edward membuka praktek ini tidak lain tidak bukan adalah alasan kemanusiaan. Karena calon-calon pasiennya rata-rata tidak mampu datang ke dokter spesialis yang biayanya memang selangit. Padahal mereka sedang membutuhkan jasa dokter. Butuh jasa beliau untuk menggugurkan kandungan mereka. Sebenarnya untuk praktek ini sendiri, Dr. Edward sudah menerima peringatan dari Departemen Kesehatan. Ia juga sudah 3 kali diringkus oleh polisi dan dipenjara selama 1 tahun lamanya. Tapi praktek ini tetap dibukanya kembali karena menurutnya banyak pasien tidak mampu yang datang minta tolong padanya. Seperti pasangan suami istri yang ingin menggugurkan kandungannya karena alasan ekonomi, kebobolan, atau alasan lainnya yang menyentuh hati. Hanya saja yang sedikit janggal adalah kalau ia melakukannya karena alasan ingin membantu, kenapa harus pakai calo untuk menghubungkan dirinya dan calon pasien? Namun begitu sebetulnya tidak ada hal yang membuat Dr. Edward ini harus ditangkap karena kasus terakhir yang menyeretnya kembali mendekam di tahanan adalah kematian seorang wanita warga Pandugo 2 nomor 7, Kelurahan Penjaringan Sari, Rungkut, Surabaya, adalah bukan berkaitan dengan Dr. Edward. Wanita ini mengalami pendarahan. Ada kaitannya dengan Dr. Edward? Seperti aku bilang tadi, tidak. Wanita ini memang sempat minta bantuan dari Dr. Edward untuk menggugurkan kandungannya. Tapi ditolak. Alasannya adalah usia kandungannya sudah lebih dari 3 bulan. Berarti sebetulnya Dr. Edward ini hanya menerima pasien yang usia kandungannya belum melewati bahkan mencapai trimester pertama. Dan setelah ditangkap untuk yang terakhir kali karena tidak dikabarkan lagi ya, apakah praktek aborsinya masih berlanjut lagi atau tidak. Setelah berita penangkapannya terakhir, Dr. Edward dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2012 silam karena kanker laring yang sudah lama dideritanya. Alhasil, rumah kosong Dr. Edward
sejak ditinggalkan oleh penghuninya untuk selama-lamanya ini tidak pernah lagi dihuni oleh siapapun juga. Itu sebabnya menjadi terbengkalai dan dipercaya horor karena diduga menyimpan sekitar 2000-an janin yang pernah diaborsi oleh Dr. Edward. Beginilah penampakannya. Bahkan rumah ini sudah sering dijadikan sebagai tempat uji nyali. Well, sekian dulu pojok misteri kali ini. Gimana pendapat kalian dengan kisah barusan? Apakah menolong orang menggunakan cara yang dilakukan Dr. Edward ini bisa dibenarkan atau tidak? Coba kalian bisa komen di bawah supaya kita bisa saling sharing pendapat. Makasih untuk dukungan kalian semua dan sampai jumpa di voice story berikutnya. Bye!